Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Hari ini kita akan belajar materi permintaan dan penawaran. Tujuan pembelajaran ini adalah untuk memahami konsep permintaan dan penawaran, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran, dan menerapkan konsep permintaan dan penawaran di kehidupan sehari-hari. Apa itu permintaan dan penawaran? Permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat, harga, dan pada waktu tertentu. Penawaran. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama waktu tertentu. Tahukah kalian mengapa harga jus buah bisa berubah-ubah? Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak cerita David. Hai, aku David. Iya, seperti yang kamu lihat, aku ini seorang penjual jus buah kekinian. Pagi hari ini, seperti biasa, aku akan membeli barang belanjaan untuk kedaiku. Wah, ramai sekali ya pasar ini. Banyak pedagang dan pembeli yang sedang melakukan kegiatan ekonomi. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang akan aku peroleh, aku menjualnya dengan harga 6.000 per cupnya. Wah, orang-orang mulai berdatangan ke kedaiku. Dari mulai anak-anak kuliahan, orang-orang kantoran, bapak-bapak, ibu-ibu, hingga anak-anak. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang pada pindah mencari minuman ke kedai pesaingku. Wah, ternyata pesaingku itu memasang harga di angka 7.000 dan masih laku juga loh. Coba saja kalau aku tidak kehabisan bahan baku, aku pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntunganku. Oke. Sekarang, aku langsung menghubungi supplier untuk menambah stok bahan baku. Yeay! Karena stok sudah tersedia, orang-orang jadi berdatangan ke kedaiku lagi. Permintaan minuman jus buah itu ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan aku untuk terus mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Ya, aku akan pasang tarif lebih tinggi lagi. Dan tinggi lagi. Kok sepi ya sekarang kedaiku? Apakah karena aku memasang harga terlalu tinggi sehingga mereka sudah tidak mampu membelinya? Bahkan aku sekarang kelebihan stok karena sudah tidak ada pembeli lagi. Lalu apa yang harus aku lakukan ya? Sepertinya menjual dengan harga yang lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali. Wow, ternyata pesaingku itu juga terus menurunkan harga. Baiklah, karena penjualanku semakin banyak, persediaan buah-buahan juga semakin sedikit. Berarti saatnya menambah stok buah lagi nih. Wah, jadi begini ya kalau mau jadi pengusaha minuman yang sukses. Oke, sekian dulu ya ceritaku. Setelah kalian simak cerita David, apakah kalian sudah paham tentang konsep permasalahan yang ada pada cerita David? Lalu, apakah David harus menaikkan harga jus ketika permintaan tinggi? Bagaimana cara menarik lebih banyak pelanggan saat permintaan rendah? Apakah lebih baik menjual jus buah dengan harga tinggi atau dengan harga yang lebih murah? Bagaimana keputusan David mempengaruhi bisnisnya? Hubungan antara permintaan dan penawaran. Kedua konsep ini saling terkait dan membentuk keseimbangan pasar. Titik keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan, yang menentukan harga pasar. Pergeseran kurva permintaan atau penawaran dapat menyebabkan perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: harga barang, pendapatan masyarakat, selera masyarakat, kualitas barang, dan harga barang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: biaya produksi, teknologi,
lagi, harapan akan mendapatkan laba, faktor non-ekonomi. Dengan memahami konsep ini, kita jadi lebih pintar dalam mengambil keputusan, baik sebagai pembeli maupun penjual. Jadi, yuk coba terapkan. Mulailah dari hal kecil seperti mengatur uang jajan, membuat harga jual barang, atau menganalisis kenapa suatu barang laku atau tidak. Kesimpulan, permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh pembeli pada berbagai harga. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual oleh penjual pada berbagai harga. Harga di pasar akan terus menyesuaikan sampai jumlah yang dibeli sama dengan jumlah yang dijual. Titik ini disebut keseimbangan pasar di mana permintaan dan penawaran seimbang. Waktunya kuis. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan permintaan dalam ekonomi? A. Jumlah barang yang tersedia untuk dijual. B. Jumlah barang yang diinginkan oleh pembeli pada harga tertentu. C. Harga barang yang ditetapkan oleh penjual. D. Biaya produksi barang. Pertanyaan kedua, jika harga suatu barang naik, apa yang kemungkinan besar akan terjadi pada jumlah permintaan? A. Permintaan meningkat. B. Permintaan tetap sama. C. Permintaan menurun. D. Tidak terpengaruh. Pertanyaan ketiga, salah satu faktor yang dapat meningkatkan jumlah permintaan suatu barang di pasar adalah A. Harga barang murah. B. Harga bahan baku naik. C. Banyak pesaing yang menjual barang di pasar. D. Konsumen kehilangan minat pada suatu barang. Pertanyaan keempat, jika harga bahan baku naik, apa yang kemungkinan besar akan terjadi pada barang yang ditawarkan oleh penjual? A. Jumlah barang yang ditawarkan bertambah. B. Jumlah barang yang ditawarkan berkurang. C. Jumlah barang yang ditawarkan tetap sama. D. Tidak ada pengaruhnya. Pertanyaan kelima, berikut ini yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran adalah kecuali A. Harga barang, jumlah barang, dan pendapatan konsumen. B. Harga bahan baku naik dan selera konsumen. C. Harga bahan naik, pendapatan konsumen, biaya produksi, dan selera konsumen. D. Konsumen kehilangan minat pada suatu barang. Demikian pembelajaran ini, semoga mudah dipahami dan bermanfaat.